Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepada kalian semua. Anak-anak kelas 1 yang soleh-solehah, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, masih dalam pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, untuk pembelajaran kita kali ini, materi kita yaitu tentang ayo kita sholat. Submaterinya yaitu mengaji di sekitar rumah. Anak-anak sekalian, marilah sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan kita diberikan kemudahan untuk memahaminya serta mengamalkannya. Baiklah anak-anakku sekalian yang soleh-solehah, Pak Guru akan jelaskan tentang tujuan pembelajaran pada materi pembelajaran kali ini. Setelah kalian mengamati video pembelajaran ini, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu atau dapat yang pertama, menjalankan sholat dengan tertib. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menunjukkan sikap disiplin dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menunjukkan contoh kegiatan agama di sekitar rumah dengan benar. Yang keempat, kalian dapat melaksanakan kegiatan keagamaan di sekitar rumah dengan benar. Baik anak-anak, kita mulai saja untuk pembelajaran kita kali ini tentang submateri mengaji di sekitar rumah. Perlu kita ketahui anak-anak sekalian, selain sholat, ada banyak sekali kegiatan keagamaan yang bisa kita lakukan di sekitar rumah kita. Apa saja kegiatan keagamaan yang bisa kita lakukan di sekitar rumah kita ya, anak-anak? Kegiatan keagamaan yang bisa kita lakukan di sekitar rumah kita antara lain, yang pertama, silahkan kalian perhatikan gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar atau foto di mana anak-anak sedang melakukan aktivitas apa anak-anak? Iya, betul. Ini sedang melakukan aktivitas mengaji. Karena bisa kita lihat masing-masing anak ini di depannya ada Al-Quran. Ya. Kemudian ada seorang ustadz di sini yang membimbing mereka untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini namanya aktivitas mengaji. Kemudian anak-anak, selain mengaji, kegiatan ibadah yang bisa kita lakukan di luar rumah yaitu seperti gambar berikut ini anak-anak. Ya. Kira-kira ini gambar apa ya? Aktivitas ibadah apa ya? Kegiatan ibadah apa ya? Iya, betul anak-anak. Kalian perhatikan. Ini adalah aktivitas bersedekah atau istilahnya shodaqoh. Perhatikan anak-anak, ini ada orang tua. Ya, ini mengemis di pinggir jalan, mengharapkan belas kasihan orang-orang yang lewat di tepi jalan, untuk memberikan sekedar uang sedekah agar nenek ini bisa membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari yang ia perlukan. Nah, kalian anak-anak sebagai anak yang soleh-solehah bisa melakukan sedekah kepada nenek ini. Mungkin kalian masih punya uang jajan ya. Sebagiannya silahkan kalian sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Ini juga kegiatan ibadah yang bisa kita lakukan di luar rumah. Selanjutnya,
Kalian perhatikan anak-anak, ini kira-kira ibadah apa ya? Gambarnya menunjukkan ini tutup mulut, ini juga tutup mulut. Di sampingnya ada apa ini ya? Es krim anak-anak yang kalian sukai ya, tentunya. Nah, ini membawa petunjuk bahwa dilarang makan. Oh, ternyata anak-anak ini tidak boleh makan. Kenapa tidak boleh makan? Karena mereka sedang melakukan ibadah puasa. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah puasa. Semuanya harus latihan puasa. Ya, yang kemarin belum puasa, silahkan kalian melakukan ibadah puasa setengah hari. Ketika waktu zuhur tiba, silahkan kalian bisa berbuka untuk makan, kemudian melanjutkan puasanya lagi sampai maghrib tiba. Yang kemarin sudah puasa setengah hari, silahkan kalian coba untuk melakukan puasa sehari penuh. Insya Allah kalian bisa melakukannya dengan baik. Kemudian anak-anak sekalian, selain ibadah-ibadah tadi, juga ada salah satu ibadah yang Allah perintahkan yang bisa kita lakukan di sekitar rumah kita. Contohnya apa? Nih, kalian perhatikan, ini adalah seorang ustadz yang menjadi amil zakat. Amil zakat itu panitia penerima dan penyalur zakat yang diberikan oleh para muzaki atau orang-orang yang mengeluarkan zakat. Ini kalian lihat anak-anak, ini contoh seorang anak membawa sebuah bingkisan yang ini adalah zakat yang akan disampaikan kepada amil untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, dengan diantar ibunya. Nggak tahu ini bungkusan apa ya. Mungkin kalau ini isinya bahan pokok atau beras, ini namanya zakat fitrah. Dan selain zakat fitrah, ada zakat mal atau zakat harta. Ya, ini seperti ini. Ini adalah zakat mal, zakat harta. Ini namanya kegiatan ibadah zakat. Anak-anak, sebagai umat Islam, kita harus mempraktikkan kegiatan agama dengan baik. Kegiatan praktik agama tadi silahkan kalian lakukan, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat anak-anak, tadi seperti mengaji, belajar Al-Quran, ya, itu namanya ibadah. Kemudian melakukan sedekah, subhanallah. Kalau kalian bisa melakukan itu, luar biasa anak-anak ya. Kemudian berlatih melakukan ibadah puasa dan membayar zakat. Semua ibadah itu bisa kita lakukan dari kecil. Anak-anak, setiap hari kita harus mengaji anak-anak, baik di TPQ atau di masjid atau di musola atau di rumah Pak Kiai atau di rumah ustadz atau ustadzah. Sejak kecil kalian harus belajar mengaji. Kemudian anak-anak, apabila kalian mempunyai uang, belajarlah untuk bersedekah anak-anak. Kemudian anak-anak, apabila bulan Ramadan tiba, sebentar lagi ya, belajarlah untuk melakukan puasa anak-anak ya. Seperti yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Belajar melakukan puasa. Kemudian membayarkan zakat. Kemudian bersedekah. Jadi bersedekah ini waktunya tidak terbatas anak-anak ya. Silahkan yang tadi kalian punya kelebihan uang ya, atau mau menyisihkan uang, sebagian uang jajannya bisa disisihkan untuk bersedekah. Seperti ini anak-anak ya. Kemudian selalulah untuk mengaji. Jadi mengaji itu penting anak-anak, dilakukan harus setiap hari. Kalau di TPQ mungkin mengaji liburnya hari Jumat ya, tetapi silahkan kalian bisa mengaji di rumah ketika libur ya.
agar kita cepat pandai, cepat bisa menguasai membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Seperti ini anak-anak ya, kegiatan mengaji. Selanjutnya, rangkuman untuk materi pembelajaran kita tadi. Perlu ketahui, banyak kegiatan keagamaan di sekitar rumah kita. Selain salat wajib, antara lain mengaji, puasa, sedekah, dan zakat. Mengaji itu bisa kita lakukan di masjid atau di musola, di TPQ atau di rumahnya Pak Kiai, ataupun di rumah Ustadz atau Ustazah. Demikian anak-anak mungkin untuk pembelajaran kita tentang kegiatan keagamaan di sekitar rumah kita. Untuk itulah sebagai bahan evaluasi, silahkan kalian kerjakan soal-soal penilaian harian berikut ini. Anak-anak, jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan benar ya. Silahkan kalian jawab. Nomor 1. Apakah di sekitar rumahmu ada kegiatan mengaji? Nomor 2. Di manakah kegiatan mengaji di sekitar rumahmu diselenggarakan? Yang ketiga, apakah kamu ikut belajar mengaji? Dan bagaimana perasaanmu ketika ikut mengaji sama teman-temanmu? Kalau tidak ikut mengaji, bagaimana perasaanmu juga? Jadi ini baik jawabannya ikut maupun tidak harus disertai dengan perasaanmu ya. Perasaanmu ikut ngaji itu bagaimana? Perasaanmu kalau kamu yang belum ikut ngaji itu bagaimana? Dituliskan, dijawab semuanya. Kemudian soal yang keempat, sebutkan kegiatan agama apa saja yang pernah kamu lakukan. Dari contoh-contoh tadi mungkin ada yang pernah kamu lakukan, ataupun selain yang Pak Guru sebutkan tadi, boleh ya kalian menyebutkan ketika ada kegiatan agama apa kalian pernah ikut melakukannya, kalian bisa menuliskannya. Kemudian untuk soal yang nomor 5, sebutkan kegiatan agama apa saja yang selalu kamu lakukan. Yang selalu ya, yang selalu. Kalau ini nomor 4 itu yang pernah ya. Kalau nomor 5 ini yang selalu. Yang selalu itu yang tiap hari kamu lakukan ya. Itu kegiatan agama apa saja ya. Yang tadi Pak Guru sebutkan, itu bisa kalian jawabkan untuk soal nomor 5 ini. Akan tetapi yang sesuai dengan keadaan kamu, yang selalu kamu lakukan itu apa, dituliskan. Demikianlah anak-anak sekalian, pembelajaran kita sudah selesai, dan marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.